Halo, saya Eben dari Burger Kill dan Extreme Speed. Saya mau mengucapkan dan mengirim doa terbaik buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan 30 summit berkeliling 30 gunung dari Sabang sampai Merauke, lalu akan membacakan 30 juz dan juga akan melakukan aksi sosial di 30 titik tersebut. Sekali lagi doa terbaik, semoga perjalanan kalian diberi keberkahan dan keselamatan kembali lagi pulang ke rumah. Good luck guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama Awe Adventure. Masih dengan gue Awe, masih dengan Bang Heru, dengan Bang Heru Survival di sini. Gue ngelanjutin tag 2 kali Bang, maraton aja Bang. Mumpung Bang Heru di sini, gue mau ngorek 20 cerita kalau nggak salah. Cuman dapetnya kayaknya 2 ya. Berapapun ceritanya, yang penting silaturahminya ya Bang ya. Iya. Oke teman-teman, buat yang belum support Sama Awe Adventure, silakan support sekarang, jangan sampai enggak. Caranya gampang banget, klik subscribe-nya, klik loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Sama Awe Adventure. Juga klik tombol like-nya dan komen sebanyak-banyaknya di video channel Sama Awe Adventure, apapun itu. Dan satu lagi, kami Sama Awe Adventure mohon doa dan dukungannya. Kami insya Allah akan melakukan ekspedisi 30 summit dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Bang Heru, cerita kedua nih. Cerita kedua. Tadi berarti udah ngebahas merbabu ya? Iya. Tadi sempat break, ngobrol, makan ya kan? Iya. Satu suruh lah ya. Seru ya ini. Oh, malam satu suro. Oke. Gua kalau malam satu suro dulu pernah pernah di Gunung Merapi. Pernah, Gunung Slamet pernah. Cuman waktu itu memang hanya ya mungkin seremonial gitu ya. Cuman yang paling aneh waktu itu gue malam satu suro di Gunung Lawu. Kenapa? Aneh dalam arti di malam satu sore itu bukan hanya sekedar memperingati tahun baru Islam tuh ya. Okay. Mana ada beberapa yang menurut gue nih ada di luar nalar dan logika gue. Jadi waktu itu sebenarnya sih antara mau dan tidak. Cuman di waktu itu kalau nggak salah tahun berapa gue malam satu suro itu ya, di tahun kalau nggak salah nih ya tahun 95 kalau nggak salah tahun 95. Jadi waktu itu gue bilang gini, lo pengen nggak kita naik gunung, kita nggak usah bawa logistik. Gue bilang, kok nggak bawa logistik gimana? Iya ada acara. Lo pernah nggak malam satu suro di gunung? Selama ini kita kan malam satu suro entah di pantai atau di apa gitu ya, acara-acara adat Jawa kebanyakan kan. Oh boleh tuh, siapa nggak mau kan? Naik gunung tapi kita nggak usah bawa logistik. Enak banget kan kayak gitu. Semua makanan di situ kan gratis. Gue kan nggak percaya kayak gitu. Kapan nih? Ya nanti. Entahlah. Itu pun obrolan itu berapa bulan sebelumnya kan. Sampai suatu ketika teman gua si Adnan, Dani, terus ini cowok semua nih, Adnan, Dani, Buyung, satu lagi gue panggilnya Empe. Gue lupa nama asli siapa. Adnan, Buyung, Dani, Empe. Nah, kalau yang si Adnan itu memang dia itu di zaman itu memang dia suka banget dengan ritual-ritual gitu. Tapi gue nggak bilang dia
paranormal bukan, ya tapi dia emang agak peka gitu ya. Lo kan pendaki gunung, sekali-sekali lo nyobain malam satu suro di gunung. Gunung mana? Gunung Lawu. Gue pikir Gunung Lawu memang ada. Iya, makanya lo lihat. Nah, kebetulan si Dani itu, dia waktu itu ada dampingin, jadi itu ada seorang turis, 2 orang, satu lagi turis Amerika, satu lagi turis orang Jepang. Nah, si turis orang Jepang itu gue paling inget namanya Kodama Shigeru. Kodama Shigeru yang dia bikin buku Mari Mendaki Gunung di Pulau Jawa. Kalau nggak salah buku itu terbitan tahun 92. Dan si turis ini bahasa Indonesia sudah pasti karena dia sudah lama tinggal di Indonesia. Dan si turis itu memang sedang mempelajari budaya di Indonesia. Dan turis ini memang sangat menyukai mountaineering, mendaki gunung. Dia bilang, akhirnya gue bilang, kalau kayak gini jangan langsung ini dah, kita ketemuan dulu. Oh enggak, kita ketemuan di rumah makan apa gitu, gue lupa waktu itu. Rumah makan di daerah Solo yang mungkin tempat wisata Tawangmangu itu. Dia bilang, ini nanti kita ketemuan. Yaudah ketemuan. Enggak, sekalian bawa keril juga. Namanya gue sering naik gunung kan pasti bukan hanya keril doang kan, gue harus siapin segala macam. Udah nggak usah. Ya nggak mungkin lah. Jaket bawa dong. Iya, jaket gue bawa, sleeping bag, bawa tenda. Yang gue bingung kan, pas gue mau beli makanan, lo nggak usah bawa makanan. Kata si Dani. Di sana makan gratis. Gue bilang, mana ada makan gratis ya kan? Di mana makan bayar. Makannya gratis, pas pulang pasti bayar kan begitu. Nanti lo cobain di Gunung Lawu malam satu suro. Kayak gimana sih nanya, makanya penasaran. Nah, gue bawa nih turis, kata si Dani. Kira kita sampailah di restoran apa gitu, gue rumah makan, ngobrol-ngobrol, dikenalin sama 2 turis ini. Berarti kita berapa, 6 orang kan? Gue, Adnan, Buyung, Empe. Ngobrol, gue bawa keril, gue ketawain. Itu pada bawa DP-kan semua, diketawain. Gue bilang, bodo amat, yang penting kan gue buat. Yang penting kan gue buat sendiri gue. Yang penting gue bilang, yang penting gak nyusahin lo. Yaudah terserah lo deh. Waktu itu, gue bilang, emang malam satu suro kapan sih? Lusa. Terus kita menginap di daerah Tawangmangu ya kalau nggak salah. Waktu itu gue base camp Cemoro Kandang. Oh iya, Tawangmangu. Tawangmangu ya, Cemoro Kandang. Nginap di tempat penginapan, gue lupa namanya apa. Bilang, paling ya ikut ini paling sepi. Ntar aja lihat. Kapan nih naiknya? Naiknya malam. Wah gila malam. Ya bener loh, malam ya naiknya. Emang kenapa lo? Gak berani? Bukan lo dulu biasa naik gunung malam? Terus sampai di puncak dapat sunrise? Oke juga sih, cuman kan kalau malam kan kita berlomba napas dengan pohon-pohon di situ kan. Emang enaknya nggak panas, nggak lihat jalur ya. Lihat jalur yang nggak capek. Iya. Pas setelah Bada Isa nggak salah, tiba-tiba ada suatu rombongan banyak banget lah. Mungkin kalau dibilang orang-orang ada dari keraton atau dari dari aliran yang kejawen. Situ itulah ini budaya kita dengan pakaian-pakaian yang sangat etnik yang bagus ya kan. Terus sampai gue lihat kok bawa barang-barang pusaka apa. Itu pakaiannya ada kayak mau pakai sarung kayak kemben gitu ya. Ada bombo terus ada yang bawa kelapa. Dalam hati gue emang pada kuat naik gunung. Dalam hati gue kok cuma begini doang. Sebentar aja lihat. Dan nikmatin aja. Naik ya kan. Gue lupa tuh pos berapa jam gitu kan. Tuh naiknya naiknya bukan malam tuh, sore kalau nggak salah. Masih agak sore, gue lupa. Pokoknya itu kan nggak mungkin sekaligus, ada berapa lagi rombongan nyusul. Pokoknya sampai tengah malam ya, mungkin jam 11-an. Gue lupa. Kayaknya mungkin gue dulu fisik masih bagus atau gimana.
Sampailah kita di puncak. Tapi selama perjalanan itu, banyak pada kayak menyanyikan bukan kayak lagu kidung Jawa kayak gitu loh. Kayak seperti itu. Di tempat-tempat tertentu ya? Ya, seperti itu. Biar dalam mungkin. Ya, ternyata penuh banget. Ya, Iya, gue nggak pernah lihat kayak gitu. Cuman yang gue lihat kan, biasanya kalau kita naik gunung kan, kita ketemu pendaki gunung. Ini bukan. Emang peserta pada ritual malam satu suro. Kalau rame, kan enak kita lihat ya. Kalau rame kan biasa aja. Kok rame kok? Gue merinding. Kalau udahlah, dia bilang kata si Dani, lo ngapain sih lihat kiri kanan? Kan rame. Kayak gue gimana gitu, kayak ada kayak ada barangin gue gimana. Terus ada bapak ketawa. Aduh, kemana aja nih baru nongol. Temen gue bingung. Gue juga bingung. Bapak itu gak kenal. Berapa orang? Sampai ya 4. Monggo. Udah, rame. Sampai di puncak. Tapi nggak ke puncak, nggak sampai Argo yang Argo Dumilang kan di bawahnya. Yang ada Boyem, terus ada suatu pendatang. Argo dalam. Wah, situ lebih rame lagi. Ada yang tawasul dan segala macam. Setelah ritual. Nah, di situ banyak jajanan pasar. Ada yang jual kayak mendoan, ada dawet. Malam tuh padahal. Malam, tapi waktu itu ya langit lumayan terang. Rame, ada yang jual ini. Terus gue bilang, ada yang ini makanan. Gue tanya, ini makanan bener gratis? Beneran. Gue gak percaya. Dan gue ngambil, si Atan ngambil. Ayo makan. Makanan jajanan pasar gimana sih? Kue lopis atau segala macam. Nah, 2 turis ini waktu itu dia membawa kamera handycam. Mungkin tapi tidak pakai lampu, dia pakai mungkin infrared atau apa. Kameranya diiniin. Nah, kan banyak jajanan gitu kan. Gue lihat di situ banyak orang berjualan. Berjualan dalam arti ini loh, mari mas, ayo cobain ini, gitu kan. Jajanan pasar. Menjajakan lah ya. Menjajakan. Nah, gue lihat di sini ada banyak lah yang banyak ya, mungkin bukan buka stand ya. Mungkin ke model lapak-lapak gitu kan. Gue lihat pas gue lihat di sini, gue lihat si turis ini kan begini kameranya. Handycamnya. Handycamnya, ya kan? Layar berarti ya? Layar. Gue lihat lah, itu yang jual dawet. Gue sama teman gue ngeliat, yang namanya si PK ini, si Adnan. Loh kok di handycamnya nggak ada. Gue lihat begini, mas, hello mas, Rene mas. Itu gue merinding gue. Lo kalau ke situ, gue nggak jamin. Ya lo nggak jadi. Gue liatin. Terus gue liat begini, itu lagi ada. Aduh, begini gue, sorry. Terus, nah, gue ngikutin nih si turis ini. Tapi kok turis ini kok nggak apa-apa, cuek aja. Dia videoin segala macem. Sampai di antara proses yang itu, banyak yang juga ada pencucian pusaka, apa segala macam. Ada juga yang kesurupan. Tapi ada juga yang nyembuhin juga ada. Nah, tiba-tiba teman gue si Empe, lo kemana Pe? Gue diajakin sama siapa? Ada yang ngajakin, gue gak lihat ke arah Sunan Derajat atau ke arah warung Boyem, gue gak tahu. Terus teman gue lihat si Dani, kesini lo, ngapain? Tadi ada ngajak ibu-ibu, gue suruh ke situ. Udah di sini, tarik. Tuh mukanya kayak linglung gitu. Paling rame apa namanya ritualan kan. Udah duduk kita ikutin aja ritualnya. Ada video apa segala macam. Banyak waktu itu, mungkin juga banyak juga wisatawan lokal. Tapi pas di situ memang rame kok, gue merinding, gue begini nih. Loh, ini orang-orang ini dari mana ya? Ada berpakaian model-model kerajaan zaman dulu.
Terus ada bapak-bapak di samping gue kiri. Mas, hati-hati mas, di sini banyak yang nyamar. Maksudnya apa yang nyamar? Ya campur nggak campur. Konsentrasi ya. Oh iya pak. Iya. Dan di antara yang rame-rame itu, kan kalau tipikal orang kita kan tingginya antara 160, atau ini. Kok di antara sosok yang rame itu, yang berpakaian zaman-zaman itu, kok tinggi-tinggi? Masih ini empe. Kok mau beser nih, temenin gue. Empe orangnya penakut, bukan penakut ya. Agak gimana gitu menurut di perasaan dia. Kayak gue gak enak, tapi gue gimana bro, kalau gue tahan, bukan bro ecing. Kalau gue tahan nih, kata orang-orang bisa kecing batu nih. Udah beser. Benar akhirnya beser. Tapi Basir cari apalah suatu Semak lah ya. Semak. Udah lega. Pas mau kembali ke tempat itu, gua atau tuh udah selesai tenggelam. Tiba-tiba ada kayak bukan pendaki ya. Terus ada 2 orang cewek cantik. Mas, melo ya mas, ikut. Asli ditarik. Merinding gue langsung. Gue gak mau ditarik. Ayo mas, melo. Tiba-tiba teman gue, Atan ngejar. Tarik. Siapa? Kok gak bisa lihat? Udah, gak usah dipikirin. Gak enak nih gue temenin ini turis. Baik turis itu ngeliat kita juga kan. Kita ngapain kejar ke sana. Tapi turis itu ternyata dia lihat kayak tangan gue kayak ngegandeng orang gitu loh. Padahal gue sama si Empe. Kayak menurut mereka tuh ya, di videonya, saya ngegandeng itu. Ngapain gandeng sampai gitu tangan kayak gini-gini. Menurut si turis itu, kamu ngapain tangan kamu gini-gini? Disangkanya kayak memanggil orang gitu, padahal kan rasa gandeng gitu. Wah. Dia nggak lihat berarti. Dia nggak lihat. Udah nih, ikut. Gue ikutin itu ritual. Pas sampai jam berapa ya, udah lupa. Lagi ngasih gue sama ini, rupanya si Empe sama si Dani ngilang. Maksudnya ngilang gini nih. Ini kemana? Gue cari-cari nggak ada. Gue cari-cari tidak ada. Kira ada beberapa orang banget sudah pada turun ke bawah, ya, terus sudah pada turun ke bawah semua. Sampai gue kemboin. Lihat nggak teman saya ini cirinya gini-gini. Ya biasa kan, keliling kesibukannya. Cari semuanya. Itu udah pagi tuh. Menjelang pagi, menjelang subuh. Kok nggak ada. Kesedang derajat apa segala macam itu kan nggak ada. Sampai ada mungkin orang sana, Mas, beneran teman ini. Itu boleh juga nanya, si turis itu nanya, teman kamu kemana? Si orang Jepang itu, si Kodama, yang gue inget Kodama Shigeru. Kalau bule Amerika gue nggak tahu namanya siapa, lupa. Cari. Akhirnya yang tersisa di antara yang ritual semua nyari, nggak ketemu. Sempat heboh. Wah, hilang nih. Sampai mau dipanggil tim SAR waktu itu. Padahal yang tarik tangannya Bang Heru ya. Wah, gue bilang nih, dalam hati gue, dan ada apa ini ya? Apakah kita ada yang dalam ritual ini? Ada yang kita langgar pandangan atau apa? Padahal kita udah dikasih tahu oleh Pak sang kucing di bawah, nggak boleh pakai dulu waktu itu ya, baju hijau atau apa gitu, gue lupa. Merah apa, gue lupa. Gak ada. Sampai siang, sampai kita di situ, sampai semua peserta pada turun, tuh teman gue nggak ketemu, asli nggak ketemu. Gue udah pucat. Kemarin si Empe sama si Dani itu sampai ada yang turun ke bawah, nggak tahu pos berapa itu gue, nggak ada. Begitu heboh tuh. Paling itu rame itu. Nah si turis ini bilang, wah, kalau sampai teman kamu tidak diketemukan, bahaya buat saya. Kenapa? Karena saya ikut rombongan kamu. Karena semua perjalanan saya sudah izin dengan kantor saya. Dia bilang begitu, turis. Berarti
Kata si turis ini, yang pertama orang Amerika. Dibilangnya apa? Dibilang entah penalti atau apa, gue lupa. Gue bilang gimana nih? Udahlah kita istirahat dulu. Itu udah siang. Pokoknya dengan cara apapun tidak ada ketemu sampai kita ngomong sama entah yang orang pintar atau kan banyak situ kan. Gak tahu mas. Gue gini aja gue nongkrong di warung Boyem. Besok itu banyak pendaki naik. Itu Boyem keluar. Itu dia mau ambil, mungkin habis berjemur pakaian ya, ngambil. Kenapa? Bengong. Jangan bengong di sini. Gue begini gue. Apa benar ini Gunung Lawu? Kalau kata orang meminta tumbal, tapi dalam hati gue nggak mungkin. Bengong aja. Terus gue ingat banget. Tar habis maghrib, teman kamu ada di Telaga Kuning. Gue begini. Maksud Boyem Telaga Kuning di mana? Ada nanti. Nanti ada yang minta anterin ke sana. Gue nggak tahu. Dan tunggu maghrib. Bener, gue nggak tahu waktu itu siapa yang nganterin. Ayo mas. Kupikir Telaga Kuning itu, dan waktu itu memang tidak hujan, cuaca bagus. Kupikir Telaga Kuning sama kayak kita dilihat di Ranokumbolo. Telaga gitu. Iya kan, Ranokumbolo. Nyata Telaga Kuning itu turun ke bawah dari 9 derajat, nggak tahu arah kiri atau kanan, lupa. Jauh banget, bentuknya padang savana. Di padang savana itu banyak batu-batu kayak tersusun rapi, kayak kita buat kayak bentuk bangku apa tempat duduk gitu, tersusun rapi, bentuknya begini, kayak lingkaran. Pasar Dieng. Mungkin, iya kayak gitu ya. Di situ gue ini antara mimpi atau halu atau gimana ya. Itu habis maghrib. Biasanya habis maghrib, pada maghrib mungkin 6:30 ya, sebelum Isya. Itu gue liat teman gue begini, duduknya begini. Tapi duduk begini, kayak kita duduk di batu kan begini nih. Duduknya begini. Gue panggil, Pak, dah, begini. Kalau kita normal kan kita kedip. Gue malah kan mata kedip kan. Bohong aja. Tiba-tiba gue nggak tahu mas siapa, gue lupa mas siapa itu, lupa. Dia ngomong apa? Begini. Terus langsung pingsan. Udah mas, gotong. Dua-duanya pingsan. Ya ampun bro. Bawa kita gotong ke tempat Boyem. Tidur kan. Begitu udah bangun ya. Gua nggak tahu jam berapa tuh. Kayaknya jam 9, jam 10. Boyem itu kan orangnya terkesan seperti Judas, tapi orangnya sebenarnya baik. Dia minum makan dulu dikasih, kan dia terkenal pecel ya, nasi pecel. Dibikinin bubur kayak bubur ayam gitu. Itu teman gue tuh 2 orang tuh kayak orang linglung, kayak kosong gitu. Dia nggak bisa ngomong, makan. Boyem bilang gini, ngapain sih kamu sini jahil-jahil aja? Lo ikutin aja itu acara itu, nggak usah jahil. Ya kan bingung. Boyem, kenapa nih? Nggak jawab. Kan orang begitu. Dia sibuk dengan masaknya. Ini banyak pendaki. Mas, temannya kenapa mas? Dia nggak tahu. Mas, kemarin malam 1 sore di sini. Iya. Itu kenapa mas? Ada seorang pendaki, gue lupa dari mana, pendaki mana. Terus bilangnya begini, kayak ketempelan mas sama penguasa sini. Kan gue anggap apa ya? Ya bukan gue anggap itu hal atau gimana. Mana mungkin ketempelan. Setahu gue itu anak ibadahnya rajin. Tanda kutip kan, tapi nggak gue liat dia ininya kan. Setahu gue ini. Kata bilang ketempelan gitu kan. Nah, pas lagi di saat itu ada rombongan pendaki. Ini pendaki toko-toko. Kalau sekarang mungkin kayak gue nih, uban-ubanan. Ada orang pendaki udah jenggotan, dipakai kepala.
Dia ngeliat gini. Ya ampun mas, temennya kasihan banget mas. Orangnya di sini, tapi itunya di sana. Di sana di mana mas? Ya di sana tuh. Temennya di mana? Telaga Kuning. Ya di situ lagi tempat upacara. Di situ lagi ada upacara dia nimbrung. Lah kok nimbrung? Nanti aja mas ceritain di base camp di bawah. Singkat cerita, ngobrol. Itu teman gue begini. Tidur, makan, tidur. Orang linglung ditanya, nama lo siapa? Nggak tahu. Ditanya nama nggak tahu. Nama gue siapa? Nggak tahu. Kenal? Ini nama siapa? Ini? A, B. Bisa. Nama gue siapa? Disitulah dua turis bilang, oh ini Indonesia. Indonesia maksudnya apa, mungkin tradisinya atau apa gitu kan. Oh ternyata ada semacam ritual itu memang ada gangguan mistis. Turis itu nggak percaya, ya kan? Mereka mengatakan ini acting atau apa. Ternyata itu, dan mereka gue baru seumur gue baru lihat itu turis percaya. Tapi paling percaya turis Jepang. Kenapa dia percaya? Karena agamanya Shinto. Ya kan? Dia mempercayai itu. Yang terus Amerika nggak percaya. Begitu lihat fenomena seperti itu, dia percaya. Kok bisa begitu ya? Dalam bisa bahasa Indonesia, lancar. Dia tinggal di Indonesia udah 14 tahun. Dia mengatakan seperti itu kepada gua. Terus dia bilang begini, gue lupa mas siapa itu namanya. Mas Danu apa siapa? Gue lupa. Kalau nggak salah Mas Danu. Sorry, benar Mas Danu. Gue nggak tahu Mas Danu di mana sekarang. Mas Heru mesti keluar dari Gunung Lawu. Nah, terus bawa nggak keluar dari kota Solo. Ini yang Mas Heru, dia mengikuti dibilang ada kerajaan di situ ya katanya ya. Jadi kayak lo ada aja, mas saya nggak ngerti mas kayak gitu, mas. Saya nggak paham. Mas. Gini mas, kan tadi malam ada acara malam satu suro di sini. Di bawah Telaga Kuning juga ada acara, cuman kan beda. Ini teman mas Heru itu nyelonong. Jadi kayak kita nih di sini, tiba-tiba kita masuk ke komplek tentara, ya kayak di sidang gitu loh. Begitu di logikanya, baru gue masuk. Oh gitu, nanti aja ngobrol. Nanti ada mas teman saya di bawah. Kebetulan dia nggak ikut mendaki gunung karena lagi kram perut katanya gitu. Udah, bisa jalan kan? Bisa. Waduh ampun, lama banget jalannya. Namanya orang linglung ya. Pandangan kok sama kayak begini. Kalau gue kan lihat lo gini, dia yang lihatnya. Jalan. Kayak apa kalau orang bilang kerbau cocok hidung? Jalan. Kalau kita nggak bilang jalan, nggak jalan. Jalan. Kan mau nggak mau. Ngomong terus. Tarik. Iya, tarik. Iya, tarik. Ya nggak mungkin kalau gue pakai tali kan. Kesannya teman gue binatang kan gitu. Tarik. Itu gue turun dari mulai puncak. Sebenarnya kan cepet, weh. Dari puncak. Ya, dari Warung Boim sampai ke base camp. Paling cuma 4 jam ya. Paling slow ya. Itu gue turun dari siang. Setelah jam 10-an apa? Pokoknya sebelum makan siang udah turun. Sampai di base camp. Jam 8 malam. Dari setengah 10 pagi. Ya, sekitar jam segitu. Lihat lagi. Terus ada ternyata teman Mas Danu itu. Mas, ini mas. Orang ini Mas Heru nih temannya ini. Ini ya. Tuh, jangan sekarang ya. Saya mau konsentrasi dulu. Dia ke dalam. Kan dia ya mungkin ke losmen ke dalam dulu. Dia masuk kamar sebentar ya. Saya sholat dulu ya. Tungguin dia sholat. Mana teman yang bawa kesini? Entahlah apa dialog atau gimana, gue ngerti. Gue disuruh beli apa? Bukan beli ya, kelapa muda. Bukan kelapa muda, mungkin kelapa cengkir. Mas cari kelapa muda, jangan beli ya. Kalau bisa metik tapi jangan jatuhin. Jatuh itu, petik, terus nggak boleh jatuh, nggak boleh dilempar. Gua kagak bisa manjat kayak gitu kan. Jauhin. Iya, akhirnya si Nan
ini ada yang lo tutupin. Kenapa sih Mpe sama si Dani begini? Gue gak bisa ngomong deh, nanti aja. Gue gak bisa manjat kelapa, kalau dimanjat kelapa. Entah dibacain apa gitu kan, setelah dia sholat itu temennya Mas Danu, gue lupa namanya Mas siapa. Bacain, terus dimasukin kamar mandi. Wah, itu ritualnya lama itu. Ada kali sejam 2 jam. Udah biarin istirahat. Tidur. Tuh, baru gue liat dia tidur, tuh tidurnya bener gini. Itu kenapa lagi mas teman saya? Ini gak apa-apa. Ntar aja lihat. Sepanjang ini teman gue tidur, teman Mas Dana, gue lupa. Dia ini dulu. Jahitan terus. Mas jangan diem aja. Mas agamanya apa ya akhirnya? Ya gue kan bukan, ya gue nggak ini banget sholat 5 waktu, emang nggak mau kan ikut kan. Yang penting teman gue sadar dari ininya. Kalau nggak salah sampai subuh, gue udah tidur. Dia itu tetap mirip terus. Gue nggak lihat itu pokoknya sampai subuh. Begitu udah mau, itu bangunnya siang jam 12 apa jam 2, gue lupa tuh. Begitu bangun, tau nggak? Yang anehnya, yang 2 orang itu si Dani dan si Empe. Kok gue ada di sini ya? Itu baru gue lega tuh. Enak banget loh, dapat duit dari mana? Kok kita nginep di hotel? Di situ gue ketawa gue. Terus gini nih, Mana aja. gue ketawa. Dalam hati gue, kampret lo ya. Kita di sana udah berini ketakutan, lo ngilang ke Telaga Kuning segala macem. Terus lo celah-celahin kita, ya kan? Terus tiba-tiba dia bilang gini, gue lapar banget nih. Gila. Itu makan nasi rames, udah 1 piring, makan lagi soto apa, gila lo makan banyak banget. Gue capek banget, kayaknya gue kemarin kayak malam itu kayaknya kita lama banget ya Rue, kayaknya berasa 3 hari. Gue langsung lihat 3 hari. 3 hari nggak makan lagi. Katanya itu 2 orang makan nih kayak orang kesetanan. Coba gue gini aja. Terus mas temannya Mas Danu, dia ketawa terus. Aman. Mas, kalau bisa, Mas mesti keluar dari kota Solo ini. Bukan saya ngusir. Saya ada yang ini. Nanti tanya aja sama temennya. Tanya sama dia. Ditunjuk Adnan. Yang peka itu. Mungkin kalau sekarang Indigo kali ya. Udah. Gue bilang, gitu makan lebih dari 3 piring tuh. Gue baru melihat orang makan sekalap itu. Nah, selama dia makan, gue hanya bisa ngeliat doang. Si Impe sama Dani, gue makan ngeliat doang. Itu, Turs itu juga bengong. Dan Turs itu, mungkin nggak tahu ya, itu di videoin. Gila mak, ini orang badannya ceking-ceking kok makannya banyak. Nggak wajar lah ya, iya. Porsi makannya. Udah nih. Kira kita ke kota Solo. Dari Solo kita ke mana gue lupa. Balik ke Jakarta. Naik kereta. Gue lupa nama kereta. Baliknya malam. Solo Senja Utama apa gitu ceritanya, gue lupa. Ke arah stasiun Senen. Nah, pas di kereta, udah lewat dari kota Solo, udah keluar ya. Kan Solo, Jogja, apa segala macam. Gue bilang gini, sebenarnya apa sih lo yang kemarin lo bisa nyasar itu? Nyasar dari mana? Kok gak nyasar? Gue tempat lo doang. Gue cerita gini. Nah si turis ini, dia udah ke bandara yang si Jepang itu ke arah Surabaya. Yang si turis Amerika gue gak tahu kemana. Lo tau gak di malam itu lo ngilang? Kagak percaya. Pas di kereta itu, gue ketemu pendaki yang gue temuin di atas. Yang melihat, yang teman gue, kayak orang bengong gitu, kayak linglung. Nih, lo tanya mas ini, bener mas? Kalau gue bohong, gue tanya, iya mas, kok mas bengong, pandangannya kosong, gini-gini. Yang bilang bohong fitnah siapa? Sekarang gue mau nanya sama lo waktu malam itu, kenapa? Ngapain nih, bro? Ngapain lo?
Itu nyari lo banyak, sampai kita mau kirim tim SAR. Dan lo ketemu, gue ketemu lo di Telaga Kuning, Padang Savana, di atas batu-batu itu. Coba lo inget-inget. Nah di kereta kan, di zaman itu kan, kereta ekonomi kan boleh ngerokok. Iya, boleh ngerokok, duduknya bebas. Jadi dia bilang begini, dia pas lagi ritual itu, ini dua teman gue ini, apa kalau bilang ya, sekarang petakilan kali ya. Dia kesenangan derajat. Dia cuci kaki di situ. Ah lo gila. Habis gimana bro? Bukan bro ya Cing. Habis gimana Cing? Gue kaki gue kotor banget. Gue cuci kaki. Udah tuh senang derajat itu senang suci kan? Hanya ini ya, dicuci kaki di situ. Terus saat tanya ada yang marahin dia. Udah ikut saya. Dikenalin lah. Katanya sih ditarik, bukan ketarik ya. Dikenalin sama cewek-cewek cantik. Katanya sih penari. Diajaklah ke situ. Terus apa lagi? Iya, terus satunya lagi ada yang ini gua di ini kupingnya dijewer. Kamu mengotori tempat ini. Cuci kaki di situ. Terus apa lagi? Gue diajak masuk. Tapi lu di atas kuda. Di atas kuda. Iya, di atas kuda. Ada yang seorang pria pakai ada apa ya, mungkin topi tinggi apa taruh atau apa dia bilangnya. Lu cuma begini doang. Lu cuma begini. Ah, lu mimpi ngambung. Kuda. Gimana kuda gua aja nggak bisa naik kuda. Lu bilang gua naik kuda. Lu itu nggak mungkin. Lu kurang aja nggak nolongin gua. Sempet gue di kereta itu ya agak bertengkar dikit kan, sampai orang kereta, mas jangan berantem di sini mas. Iya gara-gara itu doang. Apalagi sampai lu bukan nolongin temen lu, nggak usah lu leader sama kita gini-gini. Kita lagi apa ya, mungkin dikerjain ya menurut dia. Kalau kita diinjak, kita dijewer, kita digampar. Kalau nggak belain gua, lo cuma ngeliatin. Terus gue situ ketawa apa gimana? Lo diem doang, lo angkuh banget. Kata gue begini. Gue bilang nggak mungkin banget. Bukan gua lah, mas. Emang gua gimana? Ya lo pakaian lo apa kayak panjang dada, terus lo pakai kayak gelang-gelang gitu, terus pakai apa sih kayak topi gitu. Adalah, udah nggak sama, udah anggap aja. Itu lo yang terima di situ, lo mimpi. Gini Her. Pas gue ada lagi nih. Aduh, gue jadi serem. Dia pas lagi di antara sekitaran puncak itu, dia juga melihat ada pendaki juga. Menurut dia si Dani dan si Empe, ada pendaki. Mas, ini mas, ayo mas ikut saya. Mas, jalan menuju pulang mana? Kok jalan menuju pulang? Ke base camp kali, jalan menuju pulang kemana? Gue nggak tahu tuh Her. Tapi ada, gue nggak tahu itu siapa tuh Her. Kalau mungkin gue ikutin dia, mungkin masuk ke jurang. Mas, jalan menuju pulang kemana ya? Seharusnya kalau kita normal, mas, pak, jalan menuju base camp mana dong? Ya kan gitu, menuju pulang kemana? Ya itu ditarik sama yang penari-penari itu. Mari mas, melu mas. Nah, terus apa lagi? Itu ngobrol terus, itu rokok, itu nggak berhenti itu. Gue penasaran kan. Dan dua orang ini cerita. Kenapa gue percaya? Karena mimiknya benar-benar serius, antara serius, ketakutan, dan tidak ada. Kalau namanya kita mau cerita kan kelihatan orang apa tipologi kan. Nah, ini lo lagi cerita apa nih? Bukan kelihatan kan tuh ya. Itu makanya serius banget, makanya serius. Gue sampai ini, gue diem ya. Si Atna juga diem. Oke, Nat, lo peka. Apa yang lo lihat? Iya, Her, emang pas waktu kita beser itu, ya kan? Ada nenek-nenek, ada mas. Mari mas, ikut. Melu ya kalau bahasa Jawa. Itu rupanya, mari.
Terus kalau lo bisa gitu, kenapa lo nggak tolongin teman kita? Ya kan waktu itu gue temenin itu 2 turis itu. Iya tahu. Kan 2 turis itu emang karena dia mungkin nggak percaya atau apa. Cuek. Iya, tapi jangan teman kita ini. Gue asli kagak lihat di kemana, kagak lihat. Kata dia ya, yang si Anan itu di bawah tuh kayak cepet banget, kayak sekelepatan, cat gitu di bawah itu loh. Tapi kan si Anan itu nggak tahu, nih siapa nih ngebawa. Kan di situ kan banyak uang samar ya. Di bawah gitu. Jadi bawa dia nih yang pakai tombak-tombak itu, ikut loh. Kayak gimana sih seorang tersangka pencuri? Ayo ikut saya. Seperti itu. Padahal mereka berdua yang nawarin makan gratis. Iya. Dan akhirnya mereka yang makan. Iya. Dan memang setelah gue ingat, itu kan Sendang Geraja kan tempat suci. Kenapa lo cuci kaki begini? Cuci kayak kobokan gini. Nah, begitu pas udah lewat sampai Cirebon, dia diem. Udahlah. Dia diem. Udahlah aku capek istirahat. Udah. Sampai Jakarta, udahlah biasa, ya kan. Bah, pagi-pagi ya, bukan pagi besoknya, ibunya nelfon gue. Her, itu kenapa sih Empe? Teriak-teriak, kesurupan. Cuma kemarin ngapain sih? Ini. Kenapa tante? Gue datang udah penasaran kan. Ini nih kesurupan teriak-teriak ini. Dan mati gue, nggak mungkin lo ini lo. Lo kan ini juga. Tapi kan belum kelas parah gitu kan. Kesurupan. Ternyata ada yang bisa lihat ya. Waktu itu datang paranormal. Ketempelan. Ikut lagi berarti. Ngikut. Kan setahu gue dari temannya Mas Danu, katanya sudah penting keluar kota Solo. Itu kan yang gue tahu itu doang kan, kok masih ada ini. Terus gue tanya, itu kenapa Pak? Ini bukan seorang ulama ya, orang pintar. Iya, ada yang mau ngikut ini. Dia nggak tahu janji apa. Janji apa? Nggak tahu. Tanya sama dia. Bapak kan bisa. Gue sempat ngotot sama si paranormal itu. Bapak kan yang tahu, Bapak mesti tahu dong tempat-tempat ini. Jadi tiap malam kalau habis sebelum maghrib kesurupan setengah jam 1 jam. Setengah jam 1 jam, setengah jam 1 jam. Begitu Isya udah enggak. Normal biasa. Tengah malam teriak lagi, pagi malam Jumat. Ya kan? Nggak tahu gimana diritualin. Begitu dia muntah, ada bunga kantil keluar dari mulutnya. Bunga kantil, gue baru tahu tuh bunga kantil. Itu diempek sama itu, dua-duanya tuh? Di dua-duanya. Enggak, yang sorry, karena empek. Empek. Bunga kantil. Bunga kantil itu gue lihat. Kalau kita habis makan kan, kalau kita muntah, tinggal remahan doang dong. Cur. Ini berbentuk. Langsung paranormal gini, paranormal. Kamu apa bilangnya, apa sembrono. Ngapain kamu makan? Ini kan bukan makanan kamu. Ya, kira normal. Sampai sekarang 2 orang itu gue ajak, ayo naik gunung yuk. Nggak mau. Jadi merinding gue. Jadi mereka tuh sebenarnya perasaan mereka makan sesajen ya. Tapi makanan biasa ternyata saja. Ternyata bunga kantil mungkin yang dimakan. Iya. Nah, berarti mereka udah sehat tapi sekarang. Oh, udah sehat, sudah bekerja, ya udah posisi oke lah di pemerintahan. Oke, ya lumayan. Siap. Jadi apa ya, menarik sih. Jadi emang banyak ajakan, banyak apa ya? Ya ledekan ya, bicaranya ledekan sekarang. Kalau misalkan, udah kalau ada sajen mah makan aja. Gue sendiri pernah bang. Waktu di gue malu ceritanya sama. Jadi berarti waktu di Cermek, gue nggak sengaja. Posisi memang pas gue jalan aja kan, lapar, logistik ada. Gue kan suka solo hiking gitu. Gue dari dulu gue sukanya sendiri. Berhenti Arban. Oke, Arban. Apa ya? Enggak lah, lewat Palutungan. Oh, Palutungan. Oh, iya. Bukan sesuatu yang
diistimewakan kayak ada dupa atau enggak, cuma kayak ada gelas kopi kaleng, gelas kopi bukan lurik ya, kaleng lurik yang besar itu, tapi kopi gitu. Sama ayam gitu. Ayamnya kayak ayam bakar tapi setengah matang gitu kan, ayam panggang gitu. Ya gue daripada ngeluarin barang ya gue makan ya. Cuma dalam posisi ya gue tahu ini pasti ada orang yang naruh gitu kan. Pasti. Nah terus gue berpikir nggak ada orang lagi nih kan, gue makan aja gitu. Ya tapi alhamdulillah sih maksudnya nggak ada kejadian makan. Nah banyak yang berpikir bahwa ya sudah itu mau makan aja. Iya. Ada yang berpikir ya jangan itu sesaji gitu. Apapun yang menjadi keyakinan kita gitu. Ya udah sok enggak. Cuman mungkin buat orang-orang yang melakukan sesaji itu buat apa mungkin leluhurnya atau segala macam ya jangan diganggu. Buat yang orang yang nggak percaya ya bodo amat, ini makanan saya yang didemin mubazir kan ada. Jadi masing-masing. Dan sampai sekarang gue nggak tahu mana yang benar, maksudnya mana yang benar tuh itu boleh dimakan kah atau tidak boleh dimakan kah gitu kan, gue nggak tahu tuh. Cuman gue pernah memakan itu tapi secara kesini-sininya gitu gue berpikir bahwa baiknya jangan dimakan. Gue juga makan nih hambar. Hambar. Iya. Hambar tuh berpikirannya gini, kalau orang berpikir, wah ini nih udah dimakan setan. Enggak juga sih Bang. Enggak juga. Kadang-kadang buat sesaji itu cuma kayak bobrok aja diungkep, keprak. Iya, ya, karena udara apa ya. Udara. Jadi positif aja lah gitu. Iya betul. Hambar itu bukan karena sudah diambil, tapi memang dimakannya pun udah hambar. Gue pernah makan, ya udahlah gak usah diikutin. Ini contoh salah gue. Sekarang gue lebih milih kalau emang itu ada situ ya udah gue bikin. Mungkin waktu itu gue makan terus gue gak kejadian apa-apa pas lagi mujur. Iya. Siapa tahu gitu pas lagi mujur gue di saat itu kemalasan gue untuk bongkar masak, ada makanan dan bajir lah gue makan gitu kan. Tapi kesini-sininya ternyata mereka menyajikan itu untuk para leluhurnya atau bagi yang percayai ya. Yang percayai ya mereka melakukan itu untuk persembahan gitu. Ya sudahlah itu Iya. Masing-masing aja gitu. Masing-masing. Dan gue nggak mau ganggu itu. Akhirnya gue ambil keputusan sekarang pada saat menemukan hal itu ya gue nggak mau ganggu. Lu sendiri gimana Bang? Jadi kalau menurut gua tetap kita menghormati arti istiadat. Di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Tetap kita pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta raya ini. Kita mempercayai itu ada, tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Itu aja. Setuju. Jadi ada yang harus kita hargai aja lah. Iya. Biar perbedaan itu biarin jadi perbedaan, tapi kita ya menghormati lah. Iya, biar bagaimanapun tetap warisan budaya kita. Betul. Setuju. Teman-teman, jadi apa ya? Bercandaan pertama yang nantangin buat makan sesaji, buat makan sesuatu yang gratis, sesuatu kondisi yang ramai, entah itu ada penyerupaan wujud di atas, segala macam pada saat malam satu suruh kebetulan pas lagi di Gunung Lawu, itu bisa saja terjadi Bang, bisa saja terjadi. Kalau ada orang yang nggak percaya juga ya bisa saja terjadi pada saat mereka naik tidak ada apa-apa. Iya. Kemungkinannya seperti itu. Yang kayak Bang Heru sama teman-teman rasain, pas mungkin kejadian. Iya. Jadi apapun itu sebab akibatnya, apapun itu hasil di atas, ya menurut gue pribadi ya, fokus. Iya. Jadi poin penting tadi adalah fokus bahwa mungkin teman Adnan ya. Adnan Bang, wih fokus. Atau siapa sih Mbak yang itu fokus. Oh iya, banyak orang nyaru. Banyak orang nyaru. Nah, jadi harus fokus. Ya, fokus itu penting sih buat gue. Jadi pendakian gunung, apalagi malam. Iya, konsentrasi ya. Banyak yang nyaru, samar. Banyak yang samar. Banyak kamar. Secara goib. Iya. Kalau secara realnya, biar nggak kesandung, biar nggak jeblos ke jurang. Betul. Kita harus fokus. Konsentrasi, ya. Jadi poin utamanya pendakian adalah fokus, konsentrasi. Iya. Pada saat lo udah hilang konsentrasi, lo butuh waktu istirahat tuh. Iya. Lo harus tidur, lo harus istirahat gitu. Itu sih harus makan. Iya. Karena dalam kondisi fisik yang drop, konsen pasti hancur. Betul. Iya.
dan itu bahaya. Iya. Iya. Pasti setuju bang. Setuju banget, setuju. Iya. Konsen hancur, lapar, capek. Betul, capek. Betul. Berantakan. Betul. Teman-teman, sedikit banyaknya apa yang disampaikan oleh Bang Heru ini kita bisa ambil hikmahnya bang ya. Iya. Kita jadikan pelajaran, apa yang baik bisa kita ambil, apa yang buruk jangan ditiru. Gitu aja. Itu aja kan teman-teman ya. Bang ada pesan lain? Nggak ada, cukup. Cukup. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa support channel Sama White Venture. Terima kasih banyak. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam kan? 53.